mengumpulkan naskah-naskah kitab suci dari berbagai daerah. Pada intinya, ketika kemudian berbicara mengenai Uzair, itu adalah tokoh yang kemudian dianggap Tuhan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu, dianggap anak Tuhan. Begitu juga kemudian oleh Nasrani, sekelompok dari mereka menganggap bahwa Isa putra Maryam itu adalah anak Tuhan. Ini yang ditolak. Sekarang permasalahannya adalah adakah literasi di dalam kitab Tanak bahwa memang Tuhannya Bani Israel itu beranak atau bertelur? Tidak ada itu. Anda coba baca kemudian kitab Amsal 3 nomor 11, nomor 12, apa yang diterangkan tentang bapak dan tentang anak? Tidak ada kemudian bahwa Tuhan itu punya anak. Adapun istilah bapak, istilah anak, itu bukan bercerita tentang bahwa kambing melahirkan kambing, sapi melahirkan sapi, tidak. Tetapi yang dimaksud di sana, coba Anda baca, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi, seperti seorang bapak yang mengasihi anaknya. Artinya, wahai hamba Tuhan, kasihilah Tuhanmu sebagaimana Tuhan mengasihimu, sebab Tuhan mendidikmu seperti ayah mendidik anaknya. Makanya Yesus meskipun dikatakan sebagai anak Tuhan dalam konsep Kristen, tapi toh jelas dikatakan dia adalah hamba yang suci. Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba. Jadi hamba itu sama dengan anak itu sama dengan hamba. Terkait dengan Al-Quran surah At-Taubah itu berbeda, kawan. Memang orang-orang Yahudi menganggap Uzair itu sebagai anak Tuhan. Dan kemudian Nabi Isa, Yesus dalam pandangan Kristen juga dianggap sebagai anak Tuhan. Itu konyol. Jadi Al-Quran dalam hal ini tidak salah. Nah, kalaupun misalnya orang Yahudi hari ini mengatakan Tuhan mereka itu punya anak, berarti Tuhan kami tidak sama. EGP dengan Tuhan mereka, mau punya anak, mau punya tante, mau punya bibi, sepupu dan seterusnya, punya tetangga, ya derita mereka. Yang pasti Tuhan saya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalaupun ternyata Tuhan mereka punya anak, derita mereka, berarti Tuhannya itu punya kelamin. EGP, nggak ada urusan. Toh orang Yahudi itu kebanyakan dari mereka adalah tegar tengkuk. Nabi Musa ditolaknya, Nabi Isa ditolaknya, Nabi-Nabi dibunuhnya, sebagian disalibnya. Terus apa urusannya saya harus menyamakan Tuhan saya dengan mereka? Tidak ada, bang. Islam itu independen. Yang harusnya Anda mempersamakan Tuhannya itu adalah Tuhannya Yahudi. Apakah Tuhannya Yahudi anaknya Maria? Sedangkan Tuhannya Kristen adalah anaknya Maria. Apakah Tuhannya Yahudi pernah disunat nonotnya, sedangkan Tuhannya Kristen disunat nonotnya? Apakah Tuhannya Yahudi pernah pernah nete, sedangkan Tuhannya Kristen pernah pernah nete? Apakah Tuhannya Kristen pernah dibunuh? Yahudi pernah dibunuh, sedangkan Tuhannya Kristen pernah dibunuh. Apakah Tuhannya Kristen pernah bangkit dari kubur, sedangkan Tuhannya Yahudi tidak pernah bangkit dari kubur? Itu yang Anda harus pahami. Kalau Tuhan saya EGP dengan Tuhannya Yahudi. Yang jelas Tuhanku Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai, kawan. Nah, tugas Anda justru menjelaskan apakah Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen sama, karena kitabnya Yahudi yang diambil secara tidak sah oleh Kristen. Sekira begitu. Sekarang bola apinya ada di Anda. Buktikan kalau Yesus itu adalah sembahannya Abraham. Silakan. Oke, baik ya. Jadi saya pikir sebelum saya menjawab, saya masih membantah dulu sedikit ya perkataan ya, silakan. Gurunda Suma ini. Silakan. Jadi saya pikir mohon maaf ya, ini dari intervensi saya sendiri bahwasanya Suma ini lagi memfitnah Allah. Minta maaf Gurunda, karena saya pikir dari ucapannya Gurunda ini lagi memfitnah Allah ketika Allah mengatakan orang Yahudi itu punya anak. Orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi itu punya anak bernama Uzair. Nah, di sini Bang Suma ini mau memaksakan bahwasanya orang Yahudi di dalam Al-Quran ini
Tuhan mereka nggak punya anak. Nah, saya pikir ini Gurunda lagi memfitnah Allah yang sangat keji, Gurunda. Karena kalau kita baca dengan jelas, di sana dikatakan bahwasanya anak Allah itu namanya Uzair menurut orang Yahudi. Nah, kemudian datanglah Bang Suma mengatakan orang Yahudi ini Tuhan mereka nggak punya anak. Nah, ini saya pikir satu hal yang sangat keliru, dan ini Bang Suma ini sekali lagi memfitnah Allah. Saya tahu maksudnya Gurunda, Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Saya pikir di dalam kekristenan pun juga sama seperti begitu. Ketika dikatakan Yesus anak Allah, kalau kita menggunakan analogi anak tangga, apakah anak tangga itu bukan tangga? Nah, ini kan sangat keliru. Anak kunci itu apakah bukan kunci? Ini tapi itu sangat keliru, Gurunda. Makanya saya pikir Gurunda sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 18 juga, sekali lagi Bang Suma ini lagi memfitnah Allah yang sangat keji, bahwasanya Allah itu nggak punya anak sesuai dengan narasinya orang Yahudi di dalam Al-Quran. Nah, Bang Suma sekali lagi ini mau mencoba untuk mengatakan bahwasanya memang Allah ini adalah khairul makarin. Nah, ini saya pikir sangat keliru ya, Gurunda. Kalau pertanyaannya apakah Tuhannya orang Yahudi dan orang Kristen sama, tentulah sama. Murid-murid Yesus adalah orang Yahudi. Jadi pertanyaannya diperbaiki, orang Yahudi yang mana dulu gitu, Gurunda. Biar saya menjawab itu jangan keliru. Karena murid-muridnya Yesus itu orang Yahudi. Ya. Iya, murid Yesus orang Yahudi, yang saya tanya ini Kristen. Bukan murid Yesus. Murid Yesus orang Yahudi, Kristen bukan Yahudi. Yang saya tanya, apakah sama? Sabar. Menurut Gurunda itu Kristen itu artinya apa? Kristen itu pengikut Kristus. Murid-murid Yesus pengikut Kristus bukan? Iya, pengikut Kristus. Berarti mereka? Sabar dulu, kawan. Loh, kok sabar? Sabar. Izinkan saya berbicara dulu ya. Oke, boleh silakan. Karena saya tinggal tekan tombol, Anda langsung ada di bawah comberan ini, kubuat. Kalau Anda salah-salah ngomong, jangan langsung turun. Iya, makanya enggak. Makanya saya peringatkan. Oke. Makanya saya peringatkan. Makanya saya berbicara dulu. Jadi gini, kawan. Ya. Jadi orang Yahudi itu tidak menyembah Yesus Kristus. Yesus Kristus berpesan kepada muridnya. Ketika ditanya, wahai guru, ini yang bertanya ini orang Yahudi nih, bukan orang Kristen. Beda, orang gereja bukan, beda. Ini orang Yahudi yang bertanya, wahai guru, apakah tanda kedatanganmu? Nah, ini tanda kedatanganmu. Bagaimana tanda-tandanya jika yang datang itu engkau? Apa kata Yesus? Apabila aku yang datang, maka tanda-tandanya adalah satu, seperti cahaya yang terlontar sinarnya dari timur sampai ke barat. Demikianlah tanda yang pertama. Yang kedua, matahari menjadi gelap. Yang ketiga, bulan tidak bercahaya. Yang keempat, bintang-bintang di langit jatuh. Yang kelima, kuasa-kuasa langit akan berguncang-guncang. Dan yang keenam, sabar dulu. Kita ingin membuktikan. Saya ingin membuktikan bahwa sembahan Kristen dan sembahan Yahudi itu beda. Habis dulu, Bang. Sabar. Jangan panas dulu. Suruh tenang dulu Lucifernya. Tenang dulu. Yang keenam, kata Yesus, tanda kedatanganku, aku akan terlihat di langit dan semua mata manusia akan memandangku. Itu tanda kedatangan Yesus. Menurut siapa? Menurut Yesus ketika ditanya oleh muridnya Bani Israel. Sedangkan Kristen adalah pengikut Kristus yang datang kepada Paulus tanpa tanda-tanda itu. Dan Yesus berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, tanda kedatanganku yang tadi 6 poin. Jadi kata Yesus, kalau ada orang yang mengaku ada Yesus di sini, ada Kristus di sana, jangan ente percaya, karena itu bukan aku. Itu bukan aku. Karena tanda kedatanganku itu tadi 6.
Kalau tidak ada itu, lalu ada yang mengaku, akulah Yesus yang kamu senggol. Jangan kau percaya, itu bukan aku. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Kalau ada yang mengaku Yesus di padang gurun, mengaku Yesus dalam penjara, bilik penjara, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Berarti Kristen mengikuti Kristus yang bukan anak Maria penyembah Allah Azza wa Jalla. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, buktikan bahwa yang Anda sembah adalah Tuhannya Bani Israel. Ingat, Tuhan kamu adalah Yesus Kristus yang datang kepada Paulus, yang datang tanpa ada tanda-tanda yang diterangkan Yesus. Nah, sekarang bola panasnya di Anda. Buktikan. Silakan. Ya, baik. Saya pikir begini ya Bang Suma, selagi Bang Suma tidak bisa membuktikan, ingat ya perkataan saya, selagi Bang Suma tidak bisa membuktikan kalau nabinya orang Yahudi itu adalah Isa, maka pertanyaan Bang Suma di sini gagal. Karena orang Yahudi sama-sama tidak mengimani yang namanya Isa itu adalah nabinya mereka. Jadi pertanyaan Bang Suma di sini sudah keliru. Loh, bagaimana saya mau menjawab pertanyaan Bang Suma sedangkan orang Yahudi tidak Nabi mengimani Isa itu adalah nabinya mereka. Yesus Kristus, kok larikannya ke Isa? Loh, kamu jawab dulu. Apakah orang Yahudi mengimani Isa adalah nabi mereka? Apakah orang Yahudi mengimani Yesus sebagai Tuhan? Ya, apakah orang Yahudi mengimani Yesus sebagai Tuhan? Boleh saya ngomong? Jangan dipotong. Ya, saya tanya balik dong. Enggak. Apakah orang Yahudi mengimani Yesus sebagai Tuhan? Saya pikir ya murid-muridnya dia. Orang Yahudi. Di mana murid Yesus menganggap Yesus Tuhan? Tak ada. Anda baca Yohanes 17. Sabar, boleh gantian. Saya berbicara, boleh. Loh, gantian kita. Karena kamu nggak layak berbicara di depan saya karena kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Silakan. Oke. Sekarang, apakah Yesus mengatakan kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang bergelar Yesus Kristus? Benar atau salah? Silakan. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apakah betul Yesus mewariskan nasihat kepada murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang bergelar Yesus Kristus? Benar atau salah? Jawab. Inilah baik, saya jawab. Topiknya supaya kita tahu apakah sembahanmu yang Yesus Kristus itu adalah sembahannya Bani Israel, Cahayu. Ya, Bani Israel sampai hari ini nggak mengakui Isa. Pertanyaannya itu sia-sia. Nggak ada urusan, nggak ada urusan dengan itu. Kamu bertanya sekarang tugasmu itu membuktikan. Boleh saya jawab? Buktikan bahwa apakah Yesus mewasiatkan kepada murid-muridnya agar waspada. Sabar. Dengarkan pertanyaan saya. Apakah Yesus mewasiatkan murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang bergelar Yesus Kristus? Coba Anda jawab, silakan. Ya, antikristus. Oke. Berarti Yesus mewariskan informasi yang akurat kepada Bani Israel agar waspada kepada Yesus Kristus, betul? Kepada siapa? Kepada antikristus. Kok kepada Yesus Kristus? Tidak, kawan. Kalau Anda berbicara, sabar. Kamu berbicara. Kok nggak bisa. Kelas diskusinya kok kayak gini sih? Bukan. Pikir Bang Suma ini mau mendengarkan. Coba. Saya sudah membuktikan. Anda kan bertanya tentang Tuhan saya. Tuhan saya nggak bertanya. Saya cuma bertanya tentang Tuhan saya. Tuhan saya berfirman kepada Nabi Musa. Tuhan saya berfirman kepada Nabi saya, Nabi Muhammad. Berarti Tuhan kami sama. Terlepas kalau Anda ingin mengatakan tidak sama, itu derita ente. Sekarang tugas Anda adalah saya berbicara, membuktikan. Sabar dulu. Silakan. Tugas Anda adalah membuktikan bahwa Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu adalah Yesus Kristus. Buktikan. Di mana Bani Israel menyembah bayi yang nentek? Di mana Bani Israel menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Coba Anda terangkan kepada saya. Silakan. Oke, baik ya. Jadi saya pikir saya kesini juga bukan tujuan untuk saling hujat-hujatan. Nggak ada yang menghujat di sini. Siapa yang menghujat?
Siapa yang menghujat? Makanya izinkan saya berbicara. Kamu tersakiti dengan keadaan Tuhanmu yang kayak gitu, nete, apa segala macam, nete, nenek, nonotnya dipotong, dikubur, ditombak. Kamu sakit? Iya, kamu sakit dengan itu semua. Iya, kamu sakit. Pun ya makanya jangan salah pilih Tuhan. Itu, iya makanya gini. Boleh saya berbicara? Boleh. Ya silakan Anda jawab. Ini tugas Anda jawab pertanyaan saya. Silakan. Nanti Bang Suma juga harus membuktikan kalau orang Yahudi Bani Israel mengakui Isa itu adalah nabinya mereka. Oke? Enggak ada urusan dia mengakui mau tidak akui. Kok kenapa kamu paksakan? Saya hanya mengatakan kepada saudara, mereka itu bangsa tegar tengkuk. Sudah selesai. Nabi Isa kami ditolak, Nabi Musa kami ditolak. Sudah selesai kan? Nah, sekarang tugas Anda. Sekarang tugas Anda, saudara, Loh, Bang Suma ini cara diskusi kayak gini kok, Bang Suma. Anda mau masih di sini atau Anda mau turun? Ya saya kan mau diskusi baik-baik. Ya kalau mau diskusi ya kalau ditanya ya dijawab toh, Neng. Iya, saya kan sudah saya jawab. Bang Suma tadi sudah. Buktinya bahwa Tuhan Yahudi itu pernah lahir, pernah nete, pernah disunat, pernah ditombak. Jawab. Ya, murid-muridnya dia tadi kan Bang Suma sudah menjawab, pengikut Kristus. Bahkan murid Yesus, pengikut Kristus itu beda lagi, Cak Ayu. Nah, Kristus yang kamu ikuti itu bukan anak Maria. Makanya saya Kristus bilang, yang kamu ikuti itu adalah penyesat. Allah ketika surah At-Taubah ayat kita kembali ke At-Taubah. Tahu apa ente dengan Al-Quran? Boleh? Anda tidak bisa Al-Quran. Tidak usah sosokan kau tuh. Jangan kamu tutupi. Saya sudah membuktikan Al-Quran, saudara. Saya sudah membuktikan. Saya sudah membuktikan. Anda diam dulu. Anda diam dulu. Atau saya turunkan? Mau saya turunkan? Silakan. Anda diam. Oke. Jadi gini, saudara. Anda kan bertanya, apakah Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam itu sama? Saya uraikan Al-Ikhlas. Dan orang Yahudi konsep akidah tentang tauhidnya juga sama. Jangan memfitnah At-Taubah 30. At-Taubah 30 itu kalau Anda pelajari dengan baik, At-Taubah itu tidak sedang menjelaskan bahwa Tuhannya Yahudi itu seperti itu konsepnya. At-Taubah hanya menjelaskan, dengar dulu. Perkataan siapa? Orang Yahudi bukan di situ. Dengar dulu. Iya, itu perkataan orang Yahudi enggak itu di situ? Iya, orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah punya anak bernama Uzair. Ya sudah, berarti Allah yang kamu sembah sama dengan Allahnya orang Yahudi punya anak. Kenapa bernama bisa sama? Uzair. Ya kamu kan mengatakan sama tidak? Di mana Tuhannya Yahudi punya anak? Tuhannya orang Yahudi dengan orang Islam sama tidak? Kalau berbicara mengenai Tuhan yang datang kepada para nabi, Nabi Musa, dijawab aja, sama atau tidak? Anda mau turun atau masih mau di sini? Saya katakan enggak, saya tidak takut. Saya katakan kepada saudara, Tuhan saya berkata tentang orang-orang Yahudi. Orang Yahudi loh, bukan Tuhannya yang mengatakan aku punya anak, tapi orang Yahudi yang mengatakan Tuhan mereka punya anak. Sekarang saya tanya sama Anda. Apakah Tuhannya orang Yahudi? Baik. Ya, apakah Tuhannya orang Yahudi punya anak? Bernama Uzair. Tuhan orang Yahudi punya anak bernama itu pengakuan Uzair. Orang Yahudi. Sekarang pertanyaan saya, tidak? Perkataan Allah di itu perkataan tidak? Orang Yahudi bahwa Tuhan yang itu saya punya tanya anak. Betul atau salah itu perkataan Allah? Loh, orang Yahudi mengaku diri mereka itu sebagai anak-anak Tuhan, betul nggak? Iya, perkataan Allah di situ betul atau salah? Betul itu, pasti betul. Ya sudah, berarti betul. Tuhan yang kalian sembah dengan orang Yahudi sama. Sama tidak beranak. Loh, perkataan orang Yahudi punya anak nggak di situ bernama Uzair? Orang Yahudi ketika dia mengatakan Tuhan yang punya anak, betul nggak itu menurut saudara? Menurut Al-Quran salah. Menurut Al-Quran salah atau benar? Menurut Al-Quran. Mohon izin saudara, saya turunkan Anda ya. Aduh, takut. Kamu kapan diskusi sama Edis? Kamu kapan diskusi sama Edis? Saya turunkan karena otak Anda tidak berfungsi. Kapan kamu diskusi sama Edis? Kapan? Suruh dia ke sini sekarang.
menjawab pertanyaan saya 20 juta. Aku atur waktu, kamu diskusi sama Edis. Mau, buktikan bahwa yang datang kepada Yesus, yang datang kepada Paulus itu adalah kamu Yesus anak Maria. Kapan diskusi sama Edis nih? Kapan? Suruh datang dimanapun iya, saya, dia boleh datang kapan atur jadwal. Terserah kapan dia mau datang. Kok kamu sembunyi-sembunyi? Kok Edis yang terserah dia mau datang kapan saja. Kamu takut sekali sama Edis. Kapan saja dia mau bahkan datang. Kamu tadi sudah makanya gini, Bang Suma. Sebelum saya turun, saya mau sampaikan begini, Bang. Maaf tadi kaki saya nginjak mulut Anda. Turun gara-gara kaki saya nginjak mulutnya. Sorry ya, sorry. Ini kaki nakal kakinya. Ngapain ku pijak bibirnya orang? Nakal kali ini betis. Aduh, maaf kawan. Ini betisku ini nginjak mulutmu tadi itu, maaf. Soalnya saya lagi puasa. Jangan kau rusak puasa saya dengan ketololanmu, kebahlulanmu. Orang Yahudi mengaku Allah punya anak. Apakah betul? Tidak betul. Pengakuan Yahudi itu betul nggak? Tidak betul. Masa Tuhan itu punya anak? Uzair itu adalah manusia. Sedangkan bilangan 23:19 Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Gimana ceritanya Anda memahami terjemahan Al-Quran? Terjemahan Al-Quran Anda pahami terbalik-balik. Sudah kuceritakan, abad ke-5 sebelum Masehi, itu ada orang yang bernama Uzair, hidup di negeri Babylon, dan kemudian dia itu adalah sebagai pengarang ulung. Ya, pendiri suatu perhimpunan besar, rajin mengumpulkan naskah-naskah kitab suci dari berbagai daerah. Dia yang memasukkan kemudian huruf-huruf Kaldea atau Arami sebagai pengganti huruf-huruf Ibrani kuno. Dan dia itu dianggap memiliki keistimewaan oleh orang zaman itu. Maka orang zaman itu menganggapnya dia adalah anak Tuhan. Begitu juga Yesus, karena memiliki keistimewaan, maka dia kemudian dianggap Tuhan sama manusia bahlul. Itu. Kalau Anda mau berdiskusi membahas Al-Quran, tolong gunakan akal sehat. Ya, Anda mengatakan Kristen pengikut Kristus, memang betul, saya tidak nyangkal itu. Kristen adalah pengikut Kristus. Tepuk tangan untuk itu. Iya. Kalau mau naik ke sini pakai ilmu, jangan pakai congor. Congor itu pergi ke tempatmu, jangan di sini. Oke, teman-teman, kita naikkan lagi. Mudah-mudahan ada yang sedikit berakal. Jangan yang gila ya, kayak tadi. Saya anggap dia itu tidak sanggup kemudian untuk menjelaskan ke kita bagaimana pertanyaannya itu bisa dia pahami sendiri. Apakah Tuhan